Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang anjuran bagi yang ingin musyahadah. Pada pengajian sebelumnya itu sudah saya bacakan penjelasan bahwa tujuan akhir melakukan mujahadah adalah musyahadah. Seukuran orang melakukan perjuangan rohani, maka dia akan mendapatkan penyaksian terhadap keagungan Allah. Kemudian juga ada beberapa istilah yang mirip di samping musyahadah. Kalau musyahadah itu maknanya adalah menyaksikan keagungan Allah, maka ada juga istilah muhadharah. Muhadharah itu hadir di hadapan Allah. Jadi hatinya itu selalu hadir di hadapan Allah, itu muhadharah. Dan ada satu lagi yaitu mukasyafah. Kalau mukasyafah itu mata hatinya dibuka dari yang selama ini telah menutupinya. Atau yang disebut dengan istilah hijab. Jadi yang menjadikan kita tidak menyaksikan keagungan Allah itu bukan karena Allahnya yang tertutup, tapi hati kita lah yang tertutup. Kalau Allah sih tidak ada yang bisa menutupi, Allah itu maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah, sehingga tidak ada yang bisa nutupi Allah. Kok kita nggak bisa ngelihat? Karena mata hati kita yang tertutup. Jadi kalau pengen ngelihat ya mata hatinya itu yang harus dibuka tutupnya. Nah kemudian Imam Suhrawardi juga memberikan penjelasan bahwa tujuan akhir seseorang melakukan mujahadah adalah musyahadah. Maka pagi ini akan saya bacakan penjelasan tentang anjuran yang kepengen musyahadah. Disampaikan dalam bentuk syair. Fal yuksiril abdu tilawata muksira dzikron bi thaybi kilmatin mutabattila wal yajtahid bi wita'i qalbin nutqahu hatta yasira bi qalbihi muta'assila. Fal yuksir, maka hendaklah memperbanyak sapa al-abdu seorang hamba, memperbanyak at-tilawata membaca Al-Qur'an, muksiron dengan memperbanyak pula dzikron berzikir, zikir bi thaybi kilmatin dengan kalimah thayyibah yaitu kalimah la ilaha illallah, mutabattila secara terus menerus dan sungguh-sungguh. Wal yajtahid, dan hendaklah dia mengerahkan segala daya dan upaya biwita'i qalbin untuk mencocokkan hati nutqahu dengan ucapannya. Jadi hatinya diselaraskan dengan ucapannya. Hatta yasira, sehingga menjadi biqalbi pada hatinya apa muta'assila, nyambung antara ucapan dan hatinya itu menjadi nyambung. Wa muzilatan, di samping itu seorang juga harus menghilangkan lihadisi nafsin pada bisikan-bisikan nafsu. Kayyanuro, agar bercahaya apal qalbu hati, lil halil aliyati, pada kondisi yang tinggi, nailan dengan orang yang memperoleh. Wa yafidha, dan meluber apa nurul qalbi, cahaya hati, lil qalibi, pada tubuh. Fadha, maka yang demikian ini bimahasinil a'mali, hanya bisa diperoleh melalui amal-amal yang baik, minhu, dari seorang hamba, tawasulah, dengan menjadi perhiasan, wa yasiru, dan menjadi hakon, dengan hak, dzikradzatin, zikir zat, apa zikruhu, zikirnya seorang hamba. Hadil musahadatu, maka
menyaksikan yang seperti ini, asyarifatu yang luhur hasila akan didapatkan. Itu nasihat dalam bentuk syair. Maka berikut ini penjelasannya, yakni wa idza kanal amru kama dzukira, ketika musyahadah itu hanya bisa didapatkan melalui mujahadah, fal yuksir, maka hendaklah memperbanyak sapal abdu seorang hamba minal asbabi, melakukan berbagai macam sebab al musilati yang bisa menyampaikan atau mendatangkan lil musahadati untuk musyahadah al madkurati yang telah disebutkan. Jadi berdasarkan penjelasan yang lalu bahwa musyahadah itu hanya bisa didapatkan melalui mujahadah, maka oleh karena itu bagi yang pengen musyahadah ya harus melakukan mujahadah. Nah, di antara mujahadahnya itu apa? Wahya atilawatu, pertama adalah banyak membaca Al-Quran. Terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran sudah berulang-ulang kami sampaikan, ya. Di antaranya yang paling populer yaitu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Jadi Al-Quran itu akan mensyafaati orang-orang yang tekun membacanya. Nah, syafaat yang diberikan Al-Quran itu istimewa, Pak. Beda dengan syafaat-syafaat yang lain. Kalau syafaat-syafaat yang lain itu baru terjadi ketika ada orang mukmin masuk neraka kemudian dibebaskan, itu namanya dapat syafaat. Termasuk syafaat dari Rasulullah itu juga begitu. Dia ada orang yang beriman tapi karena masih punya dosa yang belum diampuni sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Setelah nyampe di neraka kemudian dia dapat syafaat dari Rasulullah, akhirnya dibebaskan. Syafaat-syafaat yang rata-rata seperti itu. Berbeda halnya dengan syafaat Al-Quran. Kalau syafaat Al-Quran itu ketika ada orang mukmin, dia punya dosa yang belum diampuni, akhirnya dia mau dimasukkan ke dalam neraka. Ketika mau dimasukkan dalam Al-Quran itulah dia dihadang oleh Al-Quran tadi, ya, dihadang oleh Al-Quran. Jadi kalau yang lain, ya, itu dibebaskan dari neraka, tapi kalau syafaat Al-Quran itu menjadikan orang itu tidak jadi dimasukkan ke neraka. Jadi lebih hebat syafaat Al-Quran, ya, karena kalau yang lain-lain tadi itu dia sudah pernah di neraka walaupun mungkin hanya sebentar, dapat syafaat kemudian bebas dari neraka. Tapi kalau syafaatnya Al-Quran ketika ada orang mau dimasukkan ke neraka nggak jadi karena dapat syafaat dari Al-Quran. Maka di sini anjurannya, ya, ketika seorang ingin musyahadah, yang pertama kali sangat dianjurkan adalah tilawatul Quran. Jadi jadikanlah baca Quran ini sebagai wiridan, amalan yang rutin dilakukan. Wa dzikru, dan dzikir bil kalimati thayyibati, dengan kalimah thayyibah. Dan dzikir menggunakan kalimah thayyibah, wa hiya kalimatu la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan kalimah thayyibah yaitu kalimah la ilaha illallah. Yang kemarin dalam khutbah sudah saya bacakan, ya. Saya bacakan 6 keutamaan dzikir la ilaha illallah. Min ghairi tahaluli futurin, tanpa diselingi males. Jadi harus tetap semangat. Kalau baca Quran ya semangat. Kalau dzikir la ilaha illallah juga semangat. Wala kusurin, dan tidak berkurang, jadi stabil, syukur bertambah, jangan sampai malah berkurang. Hatta fi thoriqil wudu'i, sampai ketika kita sedang berangkat menuju ke tempat wudhu aja, itu usahakan hatinya tetap dalam kondisi zikir, ya. Jadi adab zikir itu ketika kita berada di tempat yang kotor, maka zikirnya cukup di dalam hati. Tapi sebenarnya tidak ada tempat yang dilarang untuk berzikir. Di saking pentingnya zikir sampai di sini katakan
sampai ketika kamu berangkat wudhu, itu hatimu juga harus selalu dalam kondisi berzikir. Wa sa'atil akli, dan saat makan. Makan ini kan sudah aktivitas rutin kita. Jangan sampai ketika makan itu tidak disertai dengan zikir. Di samping baca doa mau makan, ketika makan itu hatinya juga sambil zikir, sambil mensyukuri nikmat Allah masih diberi makan. Al-Quran itu menyebut, bahkan memerintahkan kita makan, karena Al-Quran firman Allah sangat tahu bahwa kelemahan manusia itu adalah lapar dan ngantuk. Kelemahan manusia itu adalah lapar dan ngantuk. Orang sekuat apapun, kalau dia lapar menjadi lemas. Sekuat apapun kalau ngantuk juga menjadi lemah. Maka kelihatannya sederhana, Al-Quran hanya memerintahkan untuk makan, padahal dengan makan itu manfaatnya luar biasa. Orang punya kekuatan, dengan kekuatan dia bisa menjalani amal soleh. Maka ketika masih diberikan kesempatan untuk bisa makan, ya harus bersyukur, maka hatinya tetap dalam kondisi berzikir. Wa tabattuli, dan menghilangkan kesenangan terhadap dunia. Ma'adzalika, bersama dengan itu, ilallah, kepada Allah Ta'ala. Faqat'u ala ikid dunya, maka dia juga harus berupaya untuk memutuskan ketergantungannya terhadap dunia bil kulliyati, secara keseluruhan. Dia hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada selain Allah, karena selain Allah itu makhluk sama dengan kita. Wa tafriqu qalbi, dan mengosongkan hatinya anha, dari urusan dunia. Jadi kalau pas menghadap Allah itu dunianya jangan dibawa, dunianya harus ditinggal. Isyarahnya Nabi waktu sholat itu buruknya ditinggal di luar masjid, tidak dibawa di dalam sholat. Jadi kalau kepingin sholatnya khusyuk, sebelum khusyuk itu mohon kepada Allah agar seluruh urusannya yang terkait dunia itu dilepas dulu, dilepas dulu, dititipkan ke Allah. Baru kita menghadap Allah dalam kondisi hati yang kosong, sehingga kalau hatinya kosong nanti siap menerima madadul ilahiyu, yaitu anugerah ketuhanan. Kalau menghadap Allah hatinya sudah penuh dengan urusan dunia, nanti ketika Allah mau memberikan madadul ilahiyah, ya nggak bisa masuk, tempatnya udah penuh. Wallahu subhanahu wa ta'ala anisul munqati'ina, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha baik, dia sangat menyayangi orang-orang yang bersemangat fi khidmati, dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada hambanya yang punya keinginan untuk taat, tekun ibadah, itu Allah sangat sayang. Maka kemudian oleh Allah ditolong, kita ditolong. Makanya kita bisa ibadah ini juga karena pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, seseorang tidak akan bisa menjalani ibadah. Tadi ketika dikumandangkan azan itu, saya yakin yang dengar suara azan lebih banyak daripada yang hadir di masjid. Yang dengar suara azan jauh lebih banyak daripada yang datang ke masjid. Berarti yang datang ke masjid ini yang dapat pertolongan, tidak hanya diperdengarkan tapi ditolong untuk bisa memenuhi undangan. Tanpa pertolongan Allah ya nggak bisa, tetap lebih suka menikmati tidurnya. Wa musahadatil mukbilina, dan Allah juga senang orang yang menyaksikan orang-orang yang menghadap alaihi, kepadanya. Jadi kalau ada orang yang menghadap Allah itu Allah senang sekali, ridho sekali. Al mu'ridina, yang berpaling an musa maroti ghairihi, dari omongan-omongan yang selain Allah. Walaula hadhil mu'anasati, seandainya tanpa pertolongan Allah atau tanpa kasih sayang Allah, maka daro niscaya tidak akan mampu sapa ahadun, seorang pun, ala tabatuli, untuk sungguh-sungguh beribadah, wal infiroti, dan
menyendiri fi ru'usil jibali, di ujung-ujung atau di puncak-puncak gunung. Jadi zaman dulu itu ya ada orang-orang yang karena pengen aktivitasnya itu tidak terganggu oleh orang lain, dia ingin fokus ibadah kepada Allah, sampai ada yang kemudian dia menyendiri di puncak gunung, menyendiri di puncak gunung. Nah, kemudian wal qanaati, mereka juga mampu untuk menerima bi akli khasisi, dengan sekedar makan rerumputan. Zaman dulu ini ya. Kalau zaman sekarang udah nggak tepat cara seperti ini ya. Terkait dengan uzlah atau kholwah, menyendiri, untuk di zaman sekarang yang terbaik adalah bukan di tengah hutan, di puncak gunung atau di dalam goa, tapi di masjid. Nah, di masjid. Kalau zaman dulu memang ada beberapa orang yang karena ingin konsentrasi ibadah, dia nyari tempat yang sunyi, yang jauh dari kesibukan urusan dunia, sampai kemudian dia naik ke puncak gunung, di tengah hutan, di dalam gua begitu. Zaman dulu. Zaman sekarang cara seperti itu sudah tidak tepat lagi. Malah kalau zaman sekarang melakukan seperti itu, terus nanti ujung-ujungnya itu terus nanti dapat wangsit, terus kembali ke kota ngaku jadi nabi, itu malah sesat ya begitu ya. Jadi untuk zaman sekarang kalau pengen uzlah, pengen kholwah, datang aja ke masjid nunggu sholat jamaah. Itu kholwahnya, uzlahnya orang yang hidup di zaman sekarang. Karena orang yang melakukan kholwah atau uzlah itu kalau masih mendengar suara azan untuk sholat jamaah atau sholat Jumat, dia tetap harus menghadiri panggilan azan itu. Ya, maka mereka nyari tempat yang jauh dari suara azan. Di mana? Di tengah hutan atau di puncak gunung. Zaman dulu begitu. Ya, sekarang sekali lagi cara seperti itu sudah tidak tepat. Yang tepat zaman sekarang kalau pengen uzlah atau kholwah yaitu di masjid. Pengen kholwah beneran ya setelah jam 12 malam itu. Sunyi, sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ganggu, aman. Nah, jadi dulu orang sampai bisa seperti itu semuanya itu ya karena kasih sayang Allah, ditolong oleh Allah. Faladzatul mu'anasati, maka lezatnya kasih sayang Allah itu tansihim, menjadikan mereka lupa anfusahum, pada dirinya sendiri, lupa pada kebutuhan dirinya sendiri. Saking senengnya mendapatkan kasih sayang dari Allah. Fala yaltafituna, maka dia tidak menoleh ilaiha, kepada dunia. Saking senangnya udah bersama Allah ya, akhirnya dia sudah nggak sempat menoleh pada yang lainnya. Dan ini satu hal yang wajar. Ketika seorang bertemu dengan yang disayangi, ketika seorang bersama yang dicintai, kan pasti dia melupakan yang lain. Dan dia siap tinggal di mana saja asalkan bersama yang dicintai. Walaupun di kolong jembatan, di dalam gubuk, tapi kalau bersama yang dicintai kan enak. Sebaliknya walaupun di istana yang megah, tapi kalau dijauhkan dari orang-orang yang dicintai juga menjadi tidak enak. Nah, sementara yang paling dicintai itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siaman, apalagi idza kana, jika keberadaannya apal qita'u, semangat ibadah itu nasian, tumbuh alil mahabbati, dari cinta. Jadi ibadah itu menjadi enak, nyaman jika ibadahnya itu tumbuh dari rasa cinta. Karena cinta kepada Allah, cinta itu menimbulkan energi ya. Karena cinta orang punya kekuatan ya. Gunung dinaiki, lautan diseberangi, itu ya karena cinta. Juga dengan cinta orang rela berkorban apa saja. Jadi kalau belum berani berkorban ya berani belum cinta sungguhan, hanya cinta-cintaan doang, nggak berani berkorban. Maka ya harus punya kekuatan, semangat, rela berkorban. Wal yajtahid, maka hendaklah mengerahkan segala daya dan upaya atau bersungguh-sungguh, sapakulun masing-masing minat tali, dari orang yang membaca Al-Quran, wa dzakiri, dan orang yang berzikir, fi muwato'ati qalbihi,
dalam upaya mencocokkan hatinya linutkihi pada ucapannya, ya. Baik yang riyadhahnya melalui baca Quran maupun yang riyadhahnya melalui banyak berzikir, hendaklah dia selalu berupaya secara sungguh-sungguh agar apa yang diucapkan itu cocok dengan yang ada di hatinya, ya, menyelaraskan antara hati dan lisan. Ai muwafaqatihi, yakni mencocokkan hati lahu pada nutqah, pada ucapan. Jangan sampai apa yang ada dalam hatinya tidak cocok dengan yang diucapkan. Dan itu perlu upaya, ya, perlu upaya secara sungguh-sungguh. Ila ayasyira, sampai menjadi apal madhkuru, yang disebut minatilawati, dari baca Quran, wa dzikri, dan zikir. Wal muradu, sedangkan yang dimaksud bihima, dengan membaca Al-Quran dan zikir, itu al matluwu, yang dibaca, wal madhkuru, dan yang dijadikan zikir itu muta'assilan, ya, nyambung atau menancap biqalbihi, pada hatinya. Jadi sudah mendarah mendaging, ya. Jadi zikirnya itu sudah mendarah mendaging, sehingga untuk mengujinya, ya, apakah zikir kita ini sudah meresap dalam tubuh kita atau belum, itu untuk mengujinya gampang, Pak. Ketika kita kaget, ya, ketika kita kaget ada sesuatu yang terjadi secara mendadak, itu yang spontan keluar dari mulut kita itu apa? Itu aja gambarannya itu, ya. Jadi kalau pas kaget spontan zikrullah, berarti zikirnya sudah masuk. Nah, tapi kalau pas ada kejadian mendadak terus dia langsung spontan ngomel-ngomel, ya berarti belum. Berarti yang menancap dalam hati yang ngomel-ngomel itu. Nah, jadi reaksi spontan seseorang ketika menghadapi sesuatu yang mendadak itu kan beda-beda, ya. Ada yang latah, ada yang spontan zikir, ada yang spontan ngomel-ngomel. Nah, itu mari kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Kalau ternyata kita ini kalau kaget bukannya zikir tapi malah ngomel, ya berarti yang ada dalam diri kita masih banyak omelan, ya. Terus kalau kita kaget kemudian malah latah mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, ya jangan-jangan nanti kedatangan Israel juga seperti itu. Nah, maka mari kita biasakan, dan ini semuanya itu ya harus latihan, Pak. Enggak hanya sekali langsung bisa, enggak, latihan, ya. Enak-enakan naik mobil tiba-tiba ada orang nyebrang mendadak, spontan dikir apa terus marah-marah. Itu gambarannya begitu, cara ngetesnya seperti itu, ya. Cara ngetesnya seperti itu. Jadi kalau spontan langsung dikir, berarti dikirnya sudah muta'assolan biqalbihi, ya, sudah nyambung dengan hatinya. Mutamakinan, yakni sudah menetap minhu, pada hati. Fayat ma'innu, maka menjadi tentram, orang tadi menjadi tenang, billahi, bersama Allah, wa ya'nasu, dan merasa nyaman, seneng, bihi, bersama Allah. Jadi karena sudah merasa bersama Allah dimanapun dia berada, hatinya tentram, tenang, tidak gampang panik, ya, tidak gampang bingung, ya. Menghadapi suasana kayak apapun dia bisa tenang. Wa yastauhisu, dan menjadi suka, menjadi tidak suka, minal kholqi, dari makhluk. Jadi kenikmatannya berzikir itu mengalahkan kenikmatannya ketika ngobrol bersama teman-temannya. Nah, ini yang barangkali perlu kita koreksi bareng-bareng, ya, diri kita ini. Kita ini selama ini lebih betah wiridan apa lebih betah ngobrol? Jawabannya lebih betah ngobrol. Kita lebih betah baca Quran apa lebih betah main HP? Jawabannya masih lebih betah main HP. Oh, berarti masih jauh, ya. Masih jauh dari Allah, masih jauh itu. Nah, ya kalau main HP kan betah berjam-jam. Tapi kalau baca Quran sebentar aja sudah ngantuk, sudah macam-macam lah alasannya, gitu. Nah, itu untuk bahan koreksi diri kita masing-masing. Padahal harusnya kalau sudah nyaman bersama Allah, otomatis menjadi tidak nyaman bersama selain Allah. Wa ila antasira, dan sampai
menjadi apa tilkal madhkuratu, yang dijadikan zikir itu minat tilawati, dari baca Quran, wal kalimati thayyibati, dan kalimah thayyibah itu mazilatan, ya, mampu menghilangkan atau menolak li hadisin nafsin, pada bisikan-bisikan nafsu, ya. Jadi ketika orang itu sudah istiqomah zikirnya, istiqomah baca Qur'annya, ketika dalam hatinya itu ada bisikan-bisikan buruk, ya tetap ada Pak sebenarnya, ya. Memang alladzi waswisu fi sudurin nas itu selalu terjadi. Cuma dia mampu menolak, ya, mampu menolak. Nah, kalau tidak terbiasa zikir, ketika ada bisikan-bisikan nafsu ini dituruti. Nah, dituruti. Akhirnya kita menjadi semakin jauh dari Allah. Jadi untuk menghindari keburukan atau menghilangkan keburukan itu, di samping seseorang mendengarkan nasihat, juga harus melakukan zikir. Itu loh maksudnya. Kalau hanya sekedar mendengarkan nasihat tanpa disertai zikir, itu masih gampang, itu bisikan itu masuk masih gampang, ya. Kita sudah tahu bahwa mencuri itu satu keburukan. Itu secara ilmu kita kan sudah tahu semua. Tapi kenapa kok kadang-kadang kita masih suka mencuri juga? Karena belum disertai zikir tadi itu, ya. Zikirnya belum mampu menolak keinginannya untuk mencuri. Kalau tidak percaya coba tanya kepada koruptor tuh. Apa mereka nggak tahu kalau korupsi itu dosa? Pasti mereka jawabnya tahu. Ya, sangat tahu. Pelakunya orang-orang pinter, bukan orang bodoh. Tapi kenapa kok mereka masih melakukan seperti itu? Karena zikirnya belum mampu menolak keinginan nafsunya. Walaupun saya sudah tahu kalau itu keburukan, tapi karena tidak ada yang dipakai untuk menolak, ya, akhirnya malah nuruti. Nah, zikir baik dengan baca Quran maupun dengan kalimat thayyibah ini kalau sudah istiqomah, ya, akan menolak keinginan-keinginan buruk yang ada dalam hatinya. Ailil khawatiri, artinya pada lintasan-lintasan hati, arrodiati, yang buruk. Jadi ketika ada dorongan, bisikan untuk berbuat buruk, ditolak sama zikirnya itu. Fakhina idzin, maka tatkala demikian, artinya zikirnya mampu menolak keburukan, ya tanawaru, maka akan bercahaya apal kolbu, hati. Bercahayanya hati itu karena bisikan-bisikan buruk yang ada di dalamnya sudah pada hilang. Wa yakunu, dan orang itu akan menjadi nailan, memperoleh lil halil aliyati, pada kondisi rohani yang tinggi. Jadi zikirnya mampu menolak bisikan buruk dalam hatinya, sehingga hatinya bercahaya, mampu menempati kedudukan yang tinggi. Kasyauki, seperti rindu kepada Allah. Jadi rindu kepada Allah itu misalnya gini, ya. Ketika menunggu datangnya waktu sholat, itu rasanya itu kayak nggak sabaran, kepengin segera. Dan Nabi itu kalau lagi, ya, gelisah itu juga yang ditunggu-tunggu adalah datangnya waktu sholat. Jadi menyambut datangnya waktu sholat itu dengan sukacita, dengan bergembira, seperti orang yang merindukan sesuatu kemudian akan bertemu, gitu. Maka ciri orang yang mencintai Allah itu kalau mau menjalankan kebaikan itu harus ada walaupun sedikit itu ada semangatnya gitu loh, Pak. Ada gumregah, ada semangat. Jangan terus tampak loyo, tampak bermalas-malasan, itu jangan, ya. Jadi ketika dengar iqomat misalnya, itu walaupun sedikit itu harus segera gumregah, nah, gitu, semangat gitu. Jangan terus sudah komat itu berdiri itu bermalas-malasan, itu jangan, ya. Jangan seperti itu. Wong dikasih kabar, monggo silahkan makan, gitu, semangat kok, ini disuruh sholat malah bermalas-malasan, gitu ya. Jadi jangan sampai semangatnya mau sholat jamaah kalah dengan semangatnya ketika mau makan. Dia harus ada rasa rindu, ingin segera bertemu dengan yang dirindukan. Wal mahabbati, dan cinta, wal ungsi, dan merasa nyaman. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Kemudian wayafidu, cahaya hati itu wayafidu, dan akan meluber, mengalir, memancar, apa nurul qolibi, cahaya hati, lil qalbi, pada nurul qolibi,
cahaya diri lil qalbi pada hati, wa huwal al-jismu yaitu ini kebalik, cahaya hati akan memancar kepada seluruh tubuh kita, maksudnya gitu ya. Jadi hati yang sudah mendapatkan cahaya tadi itu kemudian cahayanya akan meresap ke seluruh tubuh. Makanya di hadisnya itu yang sering kita dengar, baik dan buruknya seseorang dimulai dari hatinya. Kalau hatinya baik, pasti nanti perilakunya juga baik. Berarti itu cahaya hati sudah meresap ke tangannya, meresap ke mulutnya, meresap ke kakinya. Kalau mulutnya baik, kalau hatinya baik, mulutnya baik, tangannya baik, kakinya baik. Dan itu sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Ketika ada orang berbuat baik, itu nyebutnya orang yang baik hati, kan begitu ya. Ya kan orang itu dermawan, suka menolong. Dia nyebutnya dia orang yang baik hati, bukan baik tangan. Ya, bukan baik tangan tapi baik hati. Kenapa? Tangannya bisa berbuat baik itu karena dapat pancaran cahaya dari hati. Fahina idzin, maka tatkala demikian yakunu terjadi apa hadzal abdu, hamba ini qad tasawwala, sungguh telah menghiasi dirinya, aitazayyana yakni menghiasi bil a'mal hasanati dengan amal-amal soleh, yang dengan istilah lain disebut dengan istilah tahalli ya. Jadi kalau tahalli itu mengosongkan hati dari sifat-sifat buruk, tahalli menghiasi hati dengan sifat-sifat yang mulia. Alati tasduru, yang keluar minhu dari hamba, wayasiru, dan jadi hakon, dengan hak apa zikruhu, zikirnya, zikrodzatin yaitu zikir zat. Jadi zikirnya nanti lama-lama sudah tidak zikir asma wa sifat tapi sudah menjadi zikir zat. Nah, ini tingkatannya gitu. Pada mulanya ya dia zikir melalui menyebut-nyebut asmanya, menyebut-nyebut sifatnya. Nah, nanti lama-lama zikirnya berubah menjadi zikir zat, jadi Allahnya. Nah, Allahnya. Ya. Wa huwal musahadatu. Nah, kondisi yang seperti ini disebut dengan istilah musyahadah, yaitu menyaksikan Allah. Asyarifatu, yang mulia. Fahasilnaha, maka berupayalah kalian untuk menghasilkannya. Ayyuhasaliku, wahai orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, bil mujahadati, dengan melakukan mujahadah. Itulah hadis kalian anjuran amalan-amalan yang perlu kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan musyahadah. Intinya harus berupaya untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela ya. Nah, caranya membersihkan itu di samping mengetahui bahwa ini tercela juga harus disertai dengan zikrullah. Saya kira kalau hanya sekedar mengetahui ini tercela itu gampang, tapi tidak ada jaminan orang yang tahu bahwa ini buruk kemudian meninggalkannya. Nah, bagaimana agar setelah kita tahu bahwa ini buruk kemudian ada kemampuan untuk meninggalkan yang buruk? Nah, itu perlu dorongan yang namanya zikrullah. Jadi zikir itu punya kekuatan untuk menolak bisikan-bisikan, ajakan-ajakan keburukan. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.